Uni kan berarti kan perantau ya Uni jatuhnya ya? Perantau. Ada star syndrome gak sih Uni? Ada. Hah, gimana tuh? Jujur. Ada cerita gak? Ada. Tiba-tiba megang Jadi duit. kan, nah memang pada saat itu aku di Lampung, kan kalau kita dari daerah disupport ya sama Pemdanya, sama bupati. Oh ya? Oh, disupport. Ada baliho aku di Lampung di Jalan Gede gitu. Tapi sebelah foto Uni ada foto bupatinya kan, gede. Nggak tahu deh. Jadi sebenarnya tadi aku bilang produk Elisel ini kan dari Jepang ya. Jadi memang sudah juga terdaftar di BPOM dan juga bukan produk yang diproduksi di Indonesia gitu karena di karantina 3 bulan. Tapi itu beneran loh, nggak boleh telepon orang tua, beneran. Oh, real ya Nggak ini? nonton TV, iya real. Bukan reality show yang di... Buat-buat gitu. That's why setiap minggunya itu pada nangis kan kalau dieliminasi karena emang Bawa koper kosong kan? kosong sih. tapi kita prepare. Setiap minggu tuh kita prepare sendiri koper kita jadi Packing. karena sebelum anak dan suami kita happy, kitanya dulu yang harus happy. Makanya bapak-bapak tuh juga support, jangan mau bikinnya doang. Tuh. Nanti muka gue di zoom lagi nih. Sama editor gue Pengen banget aku lempar bantal. Biasanya kan istri-istri baru ngelahirin, bapak-bapaknya tuh pura-pura tidur dong. Lu, suami aku enggak. Yo, Yo. welcome back to Saling Silang Podcast. Yes. Coba Rin, hari ini lu bawa temen apa enggak? Bawa dong. Siapa, kenalin gue coba. Oke, jadi hari ini kita membawa teman yang sangat spesial. Cantik Spesial. banget. Spesial apa tuh? Cantik banget, lo gak mau ngelihat kayak gue sekarang feminim banget gitu kan. Karena apa? Karena bintang tamu kita. iya, Oh, biar lo mengimbangi. lo takut ini ya, kebanting ya? Oke, guys, kenalin Uni Mega. Uni Megadi. Megadi ya? Uni ya? Nama Iya, panjangnya? Instagramnya. Ya, gue cuma taunya Uni doang. Uni. Iya, kenapa dipanggil Uni sih? Coba kenapa? Kak, Karena orang Padang ya, jadi panggil Oh, Uni. orang Awa. Gitu, orang Awa. Di mana Kak Padangnya? kenapa sih? Selalu ya di mana ya? bukan Padang, biasanya kan orang Minang kan ngomong. Orang Kalau Awa Padang, ya, iya, orang Awa. Kalau Padang itu kan kota kan. Betul. Itu banyak orang yang salah. Orang Awa sama orang Minang tuh beda berarti? Orang Awa itu kayak Orang sebutan tuh bagi kayak- orang-orang Minang itu tersendiri gitu. Jadi kayak Kayak itu yang- orang kita tuh gitu. Jadi Awa tuh artinya kita sebenarnya. Kayak yang gue bilang Wong Kito Wong Kito Galuh. Galuh. Ah, betul. Nah, gitu. Oke, jadi tuh hari ini Yar, kenapa gue ngajak Uni ke sini? Karena Uni tuh orang yang bisa menginspirasi kita semua lah, terutama untuk ibu-ibu muda gitu. Karena beliau adalah mompreneur. Tahu nggak lo tentang mompreneur? Ya itu, Mam kan mama. Mama. Trainer berarti dia berusaha. Berusaha ngapain? Berbisnis. Oke, berbisnis. Jadi kayaknya mompreneur itu emak-emak yang tetap berbisnis selain dia ngurus keluarga. I see. Mungkin, gue nggak tahu juga. Ya, nah kalau ekspektasi lo nih mompreneur tuh aktivitasnya ngapain? Karena dia kan mompreneur ya, jadi dia tuh ngurus anak, Oke. ngurus keluarga, suami. Di sela-sela itu dia tetap meluangkan waktu untuk produktif, menghasilkan cuan-cuan. Gila, superwoman banget. Mungkin. Gue nggak tahu. Coba Uni, kalau Uni gimana nih definisi mompreneur? Tapi bener sih kata Tia tadi, mompreneur yang pasti adalah emak-emak yang tetap bisa di rumah ngurus anak, ngurus keluarga, tapi juga produktif dan menghasilkan pastinya ya. Jadi kayak sebenarnya dia punya waktu 24 jam sama anak, tapi tetap bisa earning money gitu. Kalau misalnya mompreneur sendiri itu tuh jam kerjanya gimana sih Uni? Yang pasti lebih fleksibel ya gitu, nggak 9 to 5 ya, kita bisa atur sendiri. Misalnya kita punya anak berapa, 1, 2, 3, terus juga itu kan tinggal kita atur kapan waktunya ngurus anak, kapan waktunya ngurus suami, dan itu bisa kita kerjain di rumah aja gitu. Dan biasanya banyak sih lini bisnisnya, bisa mungkin dia jualan produk tertentu kayak gitu. Jadi memang salah satu pekerjaan yang menurut aku cocok buat ibu-ibu sih ya ini ya, mompreneur ini. Jadi bebas aja sesuai sama passion masing-masing, dan yang pasti biasanya mama-mama jadi lebih happy ya gitu karena Banyak duit. ya
Itu yang paling utama gitu. Tapi tetap tidak meninggalkan kewajibannya sebagai seorang ibu. Nggak bilang yang kerja kantoran tidak menjalankan juga, cuman maksudnya mungkin setiap ibu pasti punya pilihan ya untuk keluarga masing-masing dan pastinya pengen yang terbaik juga gitu. Pilihan dan takdir. Yes, benar. Tapi sebenarnya lebih capek nggak sih Uni jadi mompreneur gitu? Tergantung, balik lagi sih ke passion. Ada juga orang yang memang sukanya itu waktu yang sudah pasti, job desk sudah pasti gitu, mungkin kerja kantoran. Ada juga yang kayak nggak bisa tuh di balik meja gitu, kayak aku pribadi aku nggak bisa tuh yang dari jam 8 pagi berangkat mungkin jadi lebih subuh lagi kan, terus juga pulang jam 5 baru nyampe rumah lagi malam. Menurut aku tuh waktunya sangat habis banget kayaknya. Ntar pas pulang, ketika pulang tuh udah nggak ada waktu buat keluarga lagi, makanya Tua di jalan ya Uni katanya biasanya. iya, apalagi Jakarta ya kan, macetnya juga mau pergi mau pulang itu juga apa ya bikin stres ya. Jadi memang saat ini juga aku banyak lihat ibu-ibu tetap bisa ngurus anak dan juga tetap berpenghasilan di rumah gitu. I see. Kalau Uni sendiri boleh ceritain nggak sih kayak Uni tuh, aku tuh penasaran banget kayak pengen tahu Uni tuh bangun jam berapa, terus ngurus anak, terus kalau misalnya pulang sekolah tuh apakah jemput anak dan lain-lain, terus baru tidur tuh jam berapa gitu. Oke, jadi mungkin basically aku perkenalan dulu ya, maksudnya biar tahu backgroundnya aku. Jadi by the way aku tuh baru lahiran sebulan yang lalu. Lahiran anak Kedua. Tapi nggak kelihatan baru lahiran. Kan udah keluar anaknya. Iya tapi Tapi kan biasanya masih agak-agak. Iya, jadi anakku baru 1 bulan, anak yang kedua. Yang anak pertama itu kelas 1 SD. Sebelum hamil anak kedua, ya kegiatan aku tuh pastinya siapin anak sekolah, pagi-pagi bangun subuh, siapin bekalnya, terus nganterin sekolah. Sebelumnya waktu TK itu aku tungguin di tungguin di sekolah karena kan biasa anak TK pulangnya nggak terlalu lama ya, tungguin sekolah. Biasa entah itu sendiri, kalau aku sendiri ya aku paling kalau mompreneur kan biasanya bisnis yang online ya, jadi kayak aku siapin bahan buat branding, terus aku posting di sosial media, dan itu tuh bisa di mana aja bisa aku lakuin. Jadi kayak sambil nunggu anak aku bisa sambil posting gitu. Terus kalau misalnya diajakin sama temen mamanya teman anak kita gitu Parents. Ya parents gitu kayak yuk ngumpul ngopi yuk, ayo gitu, sambil juga kita menjalankan bisnis ya. Maksudnya tahu kayak si mamanya temen anak kita ini mau juga coba produk kita atau ya sekedar ya kita hangout bareng aja. Jadi kayak bisa diprospek. Bisa, tapi pelan-pelan ya. Pelan-pelan Pak Sopir. Ketahuan deh. Nah, jadi setelah itu jemput anak sekolah, maksudnya nungguin, setelah itu pulang, ya udah ngurus anak lagi ya nggak sih, kayak dia mau les segala macem. Jadi memang waktunya sangat-sangat fleksibel. Terus sekarang apalagi aku habis lahiran anak kedua, sebenarnya waktunya lebih banyak habis buat keluarga lebih lagi ya, karena sekarang ini anakku lagi 2 jam 3 jam sekali itu masih menyusui. Jadi kayak tengah malam itu masih bangun 2-3 jam buat pumping atau menyusui langsung. Terus kayak gua dulu tuh. Begadang. Sampai sekarang sih. Kayak gitu. Tapi tetap pagi-pagi juga ngurusin anak yang pertama mau sekolah segala macam. Tapi ya memang namanya juga ibu-ibu gitu kan, belum lagi nanti yang mama-mama yang anaknya lebih dari 2, itu pasti kebayang gimana repotnya. Tapi memang ya itu tanggung jawab kita dan harus kita jalanin gitu. Dan kalau menurut aku dengan pilihan menjadi mompreneur malah lebih fleksibel waktunya dibandingkan dengan yang kerja kantoran. Biasanya kan ada cuti 3 bulan ya, biasanya itu 3 bulan. Cuti hamil ya? Cuti melahirkan. Cuti melahirkan 3 bulan. Tapi kan setelah 3 bulan itu dia langsung, aku punya beberapa teman soalnya kayak yang cutinya udah mau habis nih, tapi kebayang dia masih harus bangun juga kan tengah malam karena anaknya kan masih 3 bulan. Biasanya tuh full ASI ya minimal 6 bulanan gitu. Jadi kayak hebat sih mama-mama yang bekerja kantoran tuh juga menurut aku luar biasa, karena dia tetap bisa full kerja di kantor tapi tetap harus urus anak dan keluarga kayak gitu. Jadi semua masing-masing ibu udah pasti punya porsinya masing-masing dan semuanya hebat gitu. Yes. Gue penasaran deh sebenarnya bisnisnya apa sih? Boleh tuh Uni kan di-share nih. Mompreneur katanya tadi. Bisa kerja dari mana aja. Betul. Coba tebak. Apa tuh bagian trenernya tuh apa maksudnya? Oke, sebenarnya sih aku ngejalanin yang sesuai passion aku. Dari dulu aku suka makeup,
skincare, suka kecantikan, semua yang berhubungan dengan beauty gitu. Jadi Ketebak. aku Lihat dong, apa? mukanya mulus banget, Kelihatan ya. insecure langsung, Representatif. representatif. Enggak bohong. Oh, ini nebak enggak? Oh enggak jadi. Iya, jadi aku ngejalanin bisnis skincare dan kosmetik gitu. Produk brandnya apa Uni, boleh di share nggak? Boleh. Jadi sekarang ini brandnya adalah Elisel, itu produk skincare dari Jepang. Oh, oke. Kayak gitu. Selain itu juga ada kosmetiknya juga gitu. Maksudnya Uni ini produksi skincare-nya atau gimana sih? Oh enggak, aku bukan owner, kan sekarang banyak ya owner skincare ya. Tapi basically aku bukan owner skincare, jadi memang ada perusahaannya gitu. Perusahaannya juga bukan perusahaan dalam negeri, ya itu tadi aku sebutin produknya dari Jepang. Ya, aku bagian memasarkan. Oke. Tapi ini juga berhubungan dengan network marketing juga gitu. Oh, jadi kayak MLM gitu kah? Ya, betul. I see. Ya. Nah, waktu Uni memutuskan untuk mau bergabung di produk ini ya Uni, betul. itu atas dasar apa? Oke, jadi 6 tahun lalu itu aku memulai bisnis ini waktu aku lagi hamil anak pertama gitu. Lagi hamil anak pertama, kayak sebelumnya nih, balik lagi ya, tarik ulur lagi ke belakang. Sebelumnya aku tuh nyanyi, nanti aja ya bahasnya tentang nyanyi ya. Tapi Nyanyi apa nih? nyanyi aja gitu. Jadi aku semuanya menjalankan passionnya tadinya musik gitu ya. Karena aku dari kecil emang nyanyi, kayak main piano gitu-gitu. Akhirnya aku jadikan pekerjaan sampai sebelum lahiran gitu. Jadi aku tuh termasuk ngajar vokal gitu, termasuk piano singing, nyanyi reguler. Sebelum bunting lah ini ya. Sebelum bunting, sebelum lahiran gitu kan. Jadi tadinya aku cari uangnya di situ. Tapi setelah hamil gede, terus suami juga bilang kayak udah deh di rumah aja gitu, nggak usah kemana-mana gitu. Tapi aku udah terbiasa. Gak bisa diem. Gak bisa diam, udah terbiasa produktif dari umur 17 tahun gitu kan. Jadi kayak udah berbelas-belas tahun gak bisa diem, produktif, dan yang pasti ngasilin duit ya. Gak mungkin produktif tapi gak ngasilin apa-apa, capek juga kan. Kayak gitu. Walaupun udah jadi istri dan di provide sama suami, tetap beda kalau rasanya uang sendiri gitu. Akhirnya aku tuh tadinya mau jadi makeup artist. Oh, jadi makeup artist. Jadi aku belajar makeup, tapi ternyata di salah satu produk yang dipakai sama Muanya itu ada satu produk yang akhirnya aku jalanin bisnisnya sekarang gitu. Berarti karena emang Uni juga suka sama produknya. Iya, suka sama produknya. Akhirnya aku cari tahu nih, kok ini produk apa, aku bisa jualin nggak kan? Namanya ketika aku orang Padang ya, katanya Padang tuh pandai dagang. Jadi gitu, wah kayak bisa nih aku jual gitu. Ujung-ujungnya aku nggak jadi Mua, nggak jadi makeup artist, tapi ya itu aku jualin si produknya itu sampai sekarang gitu. Jadi Uni ini menganut sistem duit istri, duit suami tetap masuk ke istri. Betul sekali. Prinsipnya itu. Saya setuju kalau itu. Jadi mewakili perasaan istri-istri di luar sana. Iya, benar. Nah, terus Uni kalau dari produknya sendiri Uni, tadi namanya Elisel. Elisel. Nah, itu kan sekarang banyak tuh nih kayak yang kita lihat di podcast gitu kan, ada kayak beberapa produk kecantikan tuh yang apa ngomongnya ya, bodong atau detektif something gitu. Dokter detektif suka bahas gitu ya. Yang mereka suka bahas gitu. Apanya sih skincare-nya palsu gitu maksudnya? Jadi kayak kandungannya tuh kayak nggak sesuai gitu ya Uni ya. Ada yang overclaim juga ya. Ya, ada yang overclaim gitu. Nah, kalau misalnya Uni sendiri nih, karena kan Uni yang jadi ya brand representatifnya lah ya gitu untuk produk ini. Nah, itu gimana Uni, kayak apakah produk ini tuh benar-benar sesuai sama klaimnya gitu? Oke, jadi sebenarnya tadi aku bilang produk Elisel ini kan dari Jepang ya. Jadi memang sudah juga terdaftar di BPOM dan juga bukan produk yang diproduksi di Indonesia gitu, karena yang marak beredar kan itu kan yang satu pabrikan itu, terus juga dia overclaim, gak sesuai sama klaimnya, kandungannya dan lain sebagainya. Jadi aku sih ngerasa kalau produk Elisel sendiri tuh aman lah ya dari itu semua, karena sekali lagi itu produk Jepang, yang kita tahu kalau produk Jepang skincare-nya biasanya
oke ya gitu, dan juga sudah ber-BPOM dan juga sudah halal, jadi aman kayak gitu. I see. Dan tapi kan tadi lo mention ini tuh kayak sejenis MLM ya. Gue tuh suka bingung ya, maksudnya. Kita suka punya sentimen negatif kan Iya, Uni kalau dibilang. benar-benar. Biasanya nih MLM. ada diajakin temen tuh, diajak ngopi dong, yuk. Ngapa nih tiba-tiba dia presentasi nih. Iya. Terus dia nunjukin kayak ada pakai udah leadernya udah pakai kapal pesiar, Wow, mobil iya. Mercy. Itu tuh gimana sih ini maksudnya cara kerjanya si MLM ini apa sama yang kayak Yang teman-teman dipikirin gitu Iya. ya. Oke, jadi pertama juga aku tuh lumayan anggap itu negatif ya, maksudnya nggak pernah tertarik sama MLM sebelumnya Iya. gitu, dan nggak pernah join MLM apapun sampai 6 tahun lalu. Iya. Nah bahkan ketika 6 tahun lalu tuh bergabung itu karena produknya. Karena Gitu. produknya Hanya karena emang- produknya. emang Uni pakai dan cocok? Oh. pakai. Waktu itu produk pertama itu cream blush. Jadi kayak makeup, dia blush on tapi bentuknya creamy. Apa tuh? Mau coba? Jadi dia tuh dipakai di sebelum bedak lah, intinya kayak gitu. Dan itu tuh bagus banget, dan aku sama sekali join bukan karena iming-iming kayak Iya. pengen ini, pengen kaya, pengen punya kapal pesiar tadi Iya, segala biasa- macam. biasanya udah pakai Ferrari. Betul. Jadi purely aku suka produknya, dan ketika aku googling, ketika join tuh dapat potongan harga member. Oke. Oh iya Itu yang bikin aku langsung kayak lumayan nih kan, balik lagi ya tadi ya, otak bisnisnya lumayan jalan gitu, dan juga nggak perlu stok gitu kan. Kebanyakan yang mungkin MLM itu jadi dipandang negatif, banyak si member-membernya yang disuruh beli nyetok sampai jutaan, puluhan, bahkan ratusan. Itu yang bikin mereka jadi ngerasa rugi gitu kan, kayak ngapain gue beli produk, duit gue malah habis aja di sini Merasa gitu. Terus ditipu. betul, terus kayak tutup poin setiap bulan harus order Iya. segala macem. Nah itu yang bikin aku tertarik pada saat itu, dan itu aku lagi hamil 9 bulan karena itu nggak ada tutup poin, nggak ada target-target, dan aku santai. Aku nggak mau dong kayak mau lahiran masa gue di-push disuruh jualan segala macam. Gue pengen santai tapi Iya. dapet duit, dan gue pengen cakep tapi maksudnya pengen terawat tapi nggak terlalu ngabisin duit banget ya. Itu tadi diskonnya itu gitu. Jadi diskon member. benar, awalnya tuh hanya sekedar itu, tapi kan berjalannya waktu akhirnya mendalami bisnisnya, terus tahu info lebih lanjut, ada akademinya juga di bisnisnya. Jadi aku bahkan kayak di wisuda. Oh Ada iya. wisudanya. Di Wisuda bisnis terkait aku, apa nih? produknya sama bisnisnya. Oh, product knowledge maksudnya. Product knowledge, terus ada bisnisnya gitu. Jadi kayak ada ilmu bisnisnya Iya, gitu iya. loh. Ilmu marketing ya terutama kali ya. Marketing juga, bahkan kayak finance juga, kayak ngatur keuangan gitu. Gitu. Oh gila. Menarik. Iya, karena emang sebenarnya nggak semua MLM tuh juga buruk sih. Maksudnya kayak kan sebenarnya ada beberapa produk yang itu kan kayak CNI kan juga MLM kan sebenarnya. Terus Sophie Martin Ah, itu iya, juga MLM betul. gitu. Nah cuma banyak yang di luar tuh kan soalnya MLM lebih kayak money game gitu kan Betul. Uni. Kayak gitu. Makanya jadi tuh kadang-kadang apalagi tuh buat orang-orang yang kalau nawarin produknya tuh bukan nawarin produknya tapi nawarin bisnisnya gitu Bisnisnya. langsung. Nah itu tuh emang agak-agak gimana gitu Betul. rasanya. Padahal produknya nggak kepake ya. Benar, Iya. kebanyakan. Nah itu yang tadi disebutin kayak money game itu kan, jadi kayak produk tuh cuman kamuflase sebenarnya. Jadi sebenarnya tuh duit yang diputerin, duit member, get member. Jadi kayak gimana caranya nyari member sebanyak-banyaknya, duit itu masuk, produknya padahal nggak terlalu oke gitu. Gue udah Malah pernah lagi ketipu. serius. Iya, Coba. Tipu berapa juta loh? lumayan, Oh lumayan. Ya hilang satu mobil loh nih. Hah? Ya mobil biasa tapi bukan Ferrari. Tapi kan lumayan loh mobil loh. Iya, iya. Lo ketipu MLM atau slot sih? Tapi itu emang kayaknya gua yang bodoh aja. Apa sih Jadi forex? disuruh Bukan. Banyak dia Uni ketipunya. Saya tuh emang orang Robot. baik Uni, sering trading ketipu. beda ya. Kalau Emang antara orang baik sama bodoh tuh kadang beda tipis. Ya udah. ya emang gitu ya, maksudnya nggak disalahin kalau banyak yang berpikir negatif, karena Ya. banyak toh yang ketipu gitu. Iya, Maksudnya udah gitu juga banyak video-video yang kalau dilihat di ada TikTok, dia pakai latar belakangnya yang apa, tahu Eiffel Tower tapi Iya. green screen. Sumpah emang nggak kelihatan ya, tapi dia pede pakai jas gitu kan. Rata-rata kan kalau MLM itu pakai jas gitu Iya kan ya. banget lagi. Makanya Terus ada lagi sekarang gini Uni, ada yang ada cowok pakai jas tiba-tiba beli mobil baru. Ini modalnya cuma 2 juta katanya awalnya. Tahu nggak sih? apa
Affiliate ya? Afiliator ya? Afiliator. Emang itu MLM juga? Enggak, tapi ini beda. Maksudnya sejenis. Money game aja. Kayaknya nggak masuk akal deh. Iya, iya. Ya nggak tahu tapi. Iya, tapi kan banyak orang-orang Indonesia khususnya itu kan kayak langsung terbuai Iya. gitu loh dengan kayak easy money gitu. Emang nggak bisa instan sih semuanya. Bener, kayak gitu. Ini aja Uni kan berarti udah 7 tahun, Iya. mau 7 tahun ya Uni Mau tadi 7 ya? tahun. Mau 7 tahun ngedalamin bisnis ini dan baru sampai kayak sekarang ya Uni ya? Kayak gitu. Nah kalau peran suaminya gimana Uni? Peran suami sih aku jujur cuman butuh support dan kayak percaya aja sama aku dan tidak dilarang ini itu gitu karena kan kita maksudnya gini memang kita bisnis di rumah aja cuman kan kalau network marketing ini emang aku harus ketemu sama tim gitu kan harus ngadain meeting harus ketemu sama manajemen juga walaupun gak setiap hari mungkin seminggu 2 kali gitu ya atau weekend kita sering bikin makeup class juga jadi memang waktunya itu bisa kita atur tapi bukannya berarti kita di rumah aja nggak ngapa-ngapain itu juga enggak gitu tapi menurut aku paling fleksibel dan suami aku alhamdulillah selama 6 tahun ini support itu Support ya. gitu ya dan kebetulan mama aku juga masih ada di rumah jadi aku bisa aman, anak ya Iya iya Gitu. iya iya iya. jadi so far ngejalanin bisnisnya disupport sama keluarga gitu. Nah, gue tuh pengen nanya sebenarnya. Gedean mana nih duitnya ini sama nyanyi? Cuman tadi kan nyanyinya tuh gimana sih? Nyanyi gimana sih ini ceritanya? Yang Ini nyanyi. udah segmen 2 belum? Udah ya. Jadi nyanyinya itu sebenarnya Coba nih Uni kita lihat ya. Bener ini nggak sih Ini siapa sih? fotonya? Aduh, kok kebuka semua? Afi. Salah, sorry. Nih. Oh iya benar. Yang Nah, mana lo coba? bisa tahu nggak ya yang mana nih? Yang mana? Yang mana Uni? Siap? Ini Uni Mega nih. Ini Afi. Avi 2006. 6 benar. 2006 udah lahir kan ya? Udah. Udah ya. Kirain gen alpha. Wah, gue dulu nonton Afi banget loh. Serius. Ya Afi 1, Afi 2. Ini Uni Afi berapa? Kayaknya paling nggak kamu tonton deh. Karena abis itu aku udah masuk asrama waktu itu nih. Serius? Iya, Asrama apa? ada di sekolah di SMA. Oh, berarti masih SMA. Aku Jadi ini yang mana ntar dulu? Ferry nonton Ferry. Ferry tahu. Tia Afi nonton Tia. Tia Nonton. Juara 1. Ya, sama Tika Tiwi ya. Tika TV. Nah, Tika TV itu 2005, aku 2006. Nah, abis itu aku masuk Ya, asrama. iya. Oh, ntar aku tebak dulu ya. Yang cewek 1, 2, 3, 4. Yang mana sih? Aku tahu sih kayaknya. Mana? Yang ini bukan sih Uni? Betul. Iya. Oh iya benar. Iya, jadi 2006 itu ikut Afi. By the way, aku tuh orang Lampung. Orang Padang kan ya, tapi tinggalnya di Lampung. Oh. Jadi ketika ikut Afi itu aku dari Lampung ke Jakarta, ikut audisi. Audisi. Dulu tuh audisinya tuh kayak ngantri. Dulu hits ribuan. banget. Lo tau gak sih Lin, lagu Afi kan? Menuju puncak. Kan ada deh. Kebilang cahaya. Kayak gerakan ya. Gue Iya, tahu jadi- ujungnya pasti berjaya itu. Iya kan. Ada gitu. Wah dulu sampai nontonin. Tapi siapa yang- SMS nggak? Sempet. Oh iya, lu sama SMS. Afi 1, Afi 2. Iya. Terus siapa ya? Ada Bojes gitu-gitu ya? Bojes 2005 sama Tika Tiwi Iya, itu. itu. Iya. Kayaknya habis itu kita SMA sih emang. Iya, habis itu aku asrama. Habis itu udah nggak dikasih TV sama sekolahnya. Kayak gitu. Gak apa-apa sih, memang. Berarti paling- tadi ceritanya gimana Uni ke Jakarta buat ke audisi. Jakarta buat audisi dan itu aku baru lulus SMA langsung ini. Itu langsung audisinya di Jakarta di tuh. Uni? Jakarta Oh, berarti semuanya pakai akomodasi sendiri tuh. sendiri. Wow. Jadi audisi terus lolos ya udah di karantina di Cibubur. Oh Raffles. iya benar. Raffles Oh ya. iya, Yang suka Cibubur, ada Cibubur. yang Iya, ada iya. di hari Afi Iya ya. betul. Di hari Afi. Yang ada suka lari-lari gitu kan, sore. bener-bener. Iya tahu gue. Iya benar. Ya, jadi Ada latihan koreo sama siapa? Adi Tulang. Hari itu Iya. lah. Gue tahu. Bener lagi. iya jadi itu di karantina 3 bulan. Tapi itu beneran loh, nggak boleh telepon orang tua. Beneran. Oh, real ya? Nggak nonton TV. Iya real. Bukan reality show yang di Buat-buat gitu. That's why setiap minggunya itu pada nangis kan kalau dieliminasi karena emang bawa koper kosong kan?
kosong sih. tapi kita prepare. Setiap minggu tuh kita prepare sendiri koper kita, jadi Packing. Oh jadi beneran pas waktu kalau eliminasi pulang beneran? pulang. Itu tapi emang kopernya kosong, tapi kita semua packing, nanti langsung pulang. Kita nggak ke asrama lagi. Bahkan gak ke asrama lagi? bahkan nggak ketemu, makanya kita nangis karena itu adalah teman kita salah satunya. Oh, Maksudnya real ya? ngerti Iya, gak iya, sih, kayak kita nggak nonton, nggak segala macem, ya lu tuh temen gue satu-satunya, bukan satu-satunya ya, maksudnya saat ini gitu, dan lu pulang itu maksudnya nangis. Tapi Kamar dikasih HP diri nggak Uni? Dikasih HP nggak? Nggak dikasih HP, tapi kayak ada reward untuk minggu keberapa, misalnya si akademia yang akademia yang apa gitu dapat reward, boleh nelpon gitu, tapi nggak selalu gitu. Jomblo dong berarti pada saat itu. Putus deh sama pacar. Namanya masuk karantina. Kayaknya ya. Atau ketemu pacar di situ bisa. Oh, jadi cinlok Uni. Wah demen dia kalau kayak gitu. Nah, Berarti kayak gitu sama orang tua juga nggak ketemu dong Uni? Enggak, paling kalau orang tua nonton, maksudnya kayak ya udah jadi antara penonton sama yang di atas panggung, panggung. dan nggak ketemu lagi, bener-bener nggak ketemu. Gitu. Konsepnya emang kayak gitu kayaknya, biar dibikin sedih kitanya gitu. Iya. Berarti tuh intensif juga ya latihan-latihan Oh di iya, sana. iya. Ngafalin lagu ya. Koreografi. Dan bikin stres. Jujur aku pengen dieliminasi dulu cepet-cepet, karena pengen pulang. Tapi baliknya ke berapa Uni? Uni Dari kan 12? top 5 kan? Oh ya? Aku gak pernah dieliminasi. Aku top 3. Top 3. Jadi juara 3. Oh, jadi sampai final tuh ada terus. Iya, Uni? sampai final. Dan Banyak duit dong pada saat itu. waktu itu hadiahnya lumayan sih. Ada uang tunai, terus dapat motor, juara 2, juara 3, juara 1 dapat mobil. Oh. Terus Juara satunya siapa Uni pada saat itu? Widi, vokalisnya Hello Band. Hah? Sekarang? Iya, itu adalah juara satunya angkatan aku, Widi, vokalisnya Hello Band. Tahu nggak lo Ular Hello Band? berbisa. Lagu yang dua Ular- cincin. Iya, kok taunya itu sih. Ular berbisa itu. Itu dia juara 1. Dua cincin. Kok taunya itu? Uni kan berarti kan perantau ya Uni jatuhnya ya? Perantau. Ada star syndrome gak sih Uni? Ada. Hah, gimana tuh? Jujur. Ada cerita gak? Ada. Tiba-tiba megang jadi duit. nah, memang pada saat itu aku di Lampung, kan kalau kita dari daerah disupport ya sama Pemdanya, sama bupati. Oh ya? Oh disupport. Ada baliho aku di Lampung di Jalan Gede gitu. Tapi sebelah foto Uni ada foto bupatinya kan gede. Nggak tahu deh. Dia Nembeng sumpah ya Sekarang ya. pansos. Nah, jadi aku ngerasa waktu itu ya dari daerah, terus aku ngerasa udah artis kan. Iya. Padahal enggak. Terus Ternyata orang nggak kenal. apalagi di Artis Jakarta lah. kan. Iya. Maksudnya mau di Jakarta artis sekalipun juga orang biasa aja nggak iya, sih? iya. Gitu. Terus aku akhirnya itu agak berdebat tuh sama papaku, almarhum papaku. Jadi kayak aku sempat kuliah di Unila di Lampung, Lampung, ya? gitu. Terus papaku bilang udah selesain dulu kuliah. Terus aku bilang enggak, aku mau ngejar karir gitu. Gitu. Terus papaku ngelarang, ya udah kalau mau ngejar karir mau ke Jakarta, papa hidup sendiri, papa nggak akan biayain sepeser pun. Mulai dari situ udah aku berjuang sendiri, makanya Oh, Uni terima tantangannya. terima. Oke, siapa tahu. Iya, ternyata Enakan minta duit tuh ya. bener. Daripada nyari sendiri. Jadi pertama pindah ke Jakarta, untungnya ada kakaknya mama sih, maksudnya masih ada keluarga tinggal di situ. Awal-awal tuh kayak naik taksi gitu kan, kemana-mana, terus kan nggak ada pemasukan lagi kan. Iya. Ternyata tuh nggak seindah itu, maksudnya nggak yang dipanggil artis segala macam. Iya. Sekali doang dapat job ke Lampung, waktu itu 20 juta tahun 2007. Ih 20 gede juta. dong itu. Sekali doang, habis itu nggak ada lagi. Aku kira tuh Uni kalau misalnya 3 besar tuh Dikontrak. enggak ya? Pas 2005 memang apes ya. Gak dikontrak sama sekali semua. Kalau yang lain kan ya FTV gitu kan ya. Jadi cuma dapat motor itu aja. Dapat motor terus Jadi ojek online baru. sempet Belum tidak, ada sayangnya. tapi ya udah gitu, akhirnya struggling di Jakarta ya, mau nggak mau akhirnya jadi nyanyi. Akhirnya jujur ya udah, gue jangan berekspektasi tinggi Iya. gitu. Akhirnya ya udah reguleran aja. Jadi kan sebenarnya turun Iya. terjun payung kan, tapi ya udah gue harus bertahan hidup, mau bertahan hidup aja gitu. Mau Akhirnya. balik udah gengsi tadi kan, Iya, udah gengsi. ditantang. Bener-bener
Ya udah mending gue di sini aja, gue berjuang ya nggak sih. Jadi akhirnya aku reguleran, terus aku ngambil kuliah lagi di UNJ seni musik. Makanya bisa ngajar karena itu keguruan kan, keguruan seni musik. Aku ngajar di Purwacaraka, ngajar private juga. Terus ya udah aku nyari uang di musik sampai udah nikah pun masih gitu, sampai akhirnya sebelum lahiran kayak gitu. Jadi gedean duit mana? Nyanyi sama bisnis? Bisnis jauh banget. Jauh. Tapi kan karena Uni tadi emang vakum karena hamil tadi kan. Iya, tapi passion sekarang pun walaupun jadi mama terus juga berbisnis masih suka nyanyi di rumah. Tapi kalau acara keluarga pasti suruh nyanyi kan? Disuruh nyanyi. Iyalah, kalau itu udah jelas ya. Kayak gitu. Berarti Uni anak-anaknya sekarang juga semuanya dimusikin juga? Kebetulan yang pertama itu memang dia suka karena suamiku itu keyboardis juga. Emang Seniman. satu circle juga. Iya, jadi Jiwa musisinya tinggi. jadi anakku juga suka, makanya dia ada les piano. Tapi padahal bapaknya keyboardis tapi dia les Iya, sama orang. Beda. Iya. Kayak gitu sih. Iya, nice. Nah, Uni, ini kita ada pertanyaan this or that. Oke. This or that. This or that. Jawab cepat. Jawab cepat. Jawab cepat tanpa alasan, nanti alasannya di belakang. Oke. Iya. Jadi penyanyi atau mompreneur? Mompreneur. Orang Uni Padang tadi kan. Pagi sore apa sederhana? Pagi sore. Cepet banget jawabnya. Di pagi sore. Balik ke Lampung apa di Jakarta? Jakarta. Udah gak ada keluarga. Tadi penyanyi mompreneur kenapa Uni? Karena gak ada duitnya. Cuan. Enggak, kayak udah gak laku deh. Iya gak sih? Dulu aja belum tentu, apalagi sekarang gitu. Dan juga memang Realistis banget ya. gitu. Masih ngikutin gak sih Uni lagu-lagu sekarang anak-anak yang lagi hits? Kayak Bernadia gitu, tahu gak sih? Tahu lah, untungnya. Boleh dong Uni, dikit dong. Bedain voice-nya kalau pakai nyanyi. Tahu, suka ngikutin sampai sekarang kayak lagu-lagu Gen Z, maksudnya lagu-lagu Bernadia aku suka ikut. Adrian Khalif Oh gitu iya, ya. sialan ya? Sialan. Uni suka K-pop juga nggak? K-pop suka. Suka juga? Suka. Kenapa? Gak apa-apa. Gue kira lo mau ngajak karaoke. Oke, nextnya yang pagi sore atau sederhana. Kenapa Uni? Ya lebih enak. Sebenarnya aku tuh nggak terlalu suka makanan Padang. Oh, katanya orang Padang. Iya, tahu nih. aku nggak bisa makan pedes. Oh, Tapi kan pagi sore kata lo Palembang. Emang rumah makan Padang tapi berasal dari Palembang. Emang iya? Uni tau nggak rata-rata? Gua sok tahu nanti coba. Apa-apa? Salah. Enggak, tapi itu benar kalau pagi sore dari Palembang. Cuman rata-rata rumah makan Padang gede di Jakarta ini tuh nggak ada yang punya orang Padang. Kayak pagi sore itu asalnya dari Palembang. Sederhana? Sederhana pun kan ada beberapa sederhana kan sekarang. Ada yang Iya. tipe SA, SB. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita browsing sama-sama aja. Takutnya gua sok bla 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 rumah makan Padang ternyata salah. Ya. Yang terakhir Lampung apa Jakarta tadi? Lampung apa Padang sih ini jadinya? Kampung aslinya? Gedenya di Lampung. Gedenya kan? di Lampung. Karena aku dari umur 8 bulan tuh udah di Lampung gitu. Cuman orang Padang, mama sama papa. Kenapa pilih Jakarta? Karena memang udah nggak ada keluarga di Lampung. Oh udah pindah ke Oh, Jakarta. mama. Udah Oh iya, pindah. tadi Mamaku mama di aku, sini. terus kayak keluarga besar mama sama papa ya di Padang. Jadi kayak di Lampung memang teman-teman sih, ada teman-teman doang gitu. Jadi Teman-teman main. teman main, teman sekolah dulu. Tapi kan kalau disuruh pilih Jakarta ya Jakarta, karena suami juga kan di Jakarta, cari uang juga di Jakarta lebih. Lebih ini. Tapi kalau aku kan nggak pernah ke Lampung ya Uni ya. Tapi di Lampung sendiri tuh ada apa sih yang unik yang worth it untuk kita coba gitu kalau ke sana? Oh, bakso Sony. Makanan. Ekspektasi gue kayak pemandangan Ada apa? pantai, ya. Kayaknya lapar ya. Tapi bener deh, bakso Sony itu enak banget. Bakso Sony sama Pisang coklat. Enggak, itu mau oleh-oleh. Pemandangan apa ya sebenarnya? Emang baksonya beda sama bakso Beda. Jakarta? Tapi bakso Sony udah ada di sini lagi. Oh udah ada. Ada deket rumah gua ada. Tapi cita rasanya masih Mirip, original, sama. alternatif. Mirip ya. Tapi pernah nyobain di Lampung. Pernah. Kan aku orang Palembang deket lah Lampung. Oh iya. Oke.
Tapi sekarang ada tempat-tempat wisata yang katanya lagi hits ya di Lampung ya. Ada itu belum hotel, tahu. hotel. Ada hotel apa sih emang ada? Lampung ada hotel seolah-olah loh. kayak oh ada hotel. Kayak anak kota banget gitu ya, nggak pernah ke daerah. Tapi sebenarnya Lampung tuh juga udah berkembang karena kan dia deket Iya, iya. ya sama Jakarta. Apalagi Maksudnya cuma 6 jam. Sekarang gitu. nggak nyampe Oh, Uni. nyampe. Kan tolnya sekarang kalau nyebrang dari Oh iya. Merak Bakahuni, dari Bakahuni Iya. cuma sejam aja sekarang. Berarti nggak nyampe 6 jam udah nyampe Nggak. ya. Gitu. Jadi tetap Jakarta, cewek perantau ini udah berkeluarga. Ya karena ikut suami. Alasannya Oh, iya. aman aja ya. Kan? Aman. Karena ikut suami. Oke, mungkin ada lagi. Last Aku mau question. tanya nih, Uni ada pesan-pesan nggak untuk para ibu yang mungkin menonton channel ini gitu? Oke, pesan-pesan buat mama-mama yang di rumah yang nonton channel ini, tetaplah produktif walaupun menjalankan kewajiban sebagai ibu, ngurus suami, ngurus anak, tapi tetap bisa menjalankan passionnya masing-masing karena itu yang bikin kita happy gitu. Jangan sampai kita jadi stres gitu ya. Terus juga banyak yang baby blues gitu atau Ya. atau jadi nggak happy gitu karena sebelum anak dan suami kita happy, kitanya dulu yang harus happy. Wih, Gitu. Ya nggak itu sih? kata kuncinya tuh. Benar. Bahagiain diri dulu. Benar, dan juga kalau mau jadi mompreneur ya kita cari apa yang jadi passion kita. Nggak semua harus jalanin bisnis skincare, nggak semua juga harus ngejalanin bisnis kuliner segala macam, itu tergantung sama passion yang kita masing-masing gitu. Sekali lagi yang bikin kitanya happy dan juga restu suami dan keluarga itu nomor satu juga gitu. Iya. Uni satu lagi tanya ya. Soalnya tadi Uni sebut-sebut tentang baby blues ya. Jadi kayak kan Uni juga baru banget nih padahal kan melahirkan. Nah kok bisa sih Uni kayak masih ngejalanin bisnisnya, terus emang nggak baby blues atau gimana gitu? Jujur aku sempat baby blues kemarin. Sempat Tapi cuma sehari alhamdulillahnya. sehari memudi aja kali Uni sehari. Tapi beneran nangis maksudnya kayak nggak ada apa-apa, nangis cuman ngobrol sama suami nangis, padahal nggak ngapa-ngapain juga, ngobrol sama mamaku nangis, dan aku baru ngerasain oh ini baby blues. Dulu aku mikir kayak mama-mama yang kayak ngerasa aku baby blues nih, aku pikir apaan sih, maksudnya kurang beriman kali gitu ya. Ternyata bener ya, aku nggak kebayang kalau misalnya punya anaknya lebih dari 2 gitu ya, punya 3 anak terus yang jaraknya deketan. Aku pun jaraknya padahal 6 tahun loh, tetap baby blues. Jadi apa ya, karena kalau aku pribadi anak aku udah 6 tahun itu perhatian aku full buat dia gitu. Tiba-tiba aku punya anak lagi dan ternyata kan memang melahirkan itu bukan yang paling utama sakitnya, belum menyusui gitu kan segala macam. Lebih lama lagi. Lebih lama, dan menyusui itu menurut aku lebih Semangat banget dia. Iya. lebih struggle banget gitu. Jadi itu wajar banget sih aku pikir kalau misalnya mama-mama ngerasain baby blues, tapi yang pasti kita harus dapat support dari suami dan keluarga kayak Makanya gitu. suami-suami di luar tuh kalau istrinya habis ngelahirin harus disupport. Benar. Nah kebayang dong yang nggak dapat support dari suami dan dari mertua, misalnya dari orang tua, itu kan makin stres kan gitu. Aku aja yang disupport gitu sama keluarga masih tetap bisa gitu loh. Jadi kayak jangan takut juga untuk minta bantuan dari keluarga, terus juga untuk keluarga juga selalu support istrinya, apalagi kalau habis melahirkan, karena itu bukan pekerjaan yang mudah melahirkan seorang makhluk hidup ya nggak sih. Terus juga pastinya banyak emosionalnya juga kan perubahan itu gitu. Jadi tetap semangat buat mama-mama baru gitu ya. Dan aku waktu itu bisa kembali lagi on track. Aku pikir kayak kenapa sih aku harus sedih, padahal aku yang pengen punya anak kayak gitu. Aku yang pengen punya anak kedua, kenapa aku harus menyesali itu gitu kan. Terus juga ini kan anugerah, dan juga kadang-kadang pekerjaan ini jadi healingnya aku juga. Kayak kemarin aku ketemu sama teman-teman lagi kan, aku punya tim juga kan di bisnis Elisel ini. Ketemu sama teman-teman, ketawa-ketawa, ninggalin anak yang ya mungkin 4-5 jam, 6 jam kayak gitu ya. Jadi itu jadi healingnya kita gitu. Jadi bukannya berarti ninggalin anak seneng ya gitu, tapi kan kita perlu juga gitu. Jadi malah semakin, maksudnya dengan ada Bisnis aktivitas ini, produktif ini, benar. itu juga ngebantu overcome Bener. baby bluesnya itu ya Uni. Betul, bener.
1 hari doang cepet banget. Makanya bapak-bapak tuh juga support, jangan mau bikinnya doang. Tuh. Nanti muka gue di zoom lagi nih sama editor tiba-tiba gua Pengen ngomong banget aku lempar bantal. Biasanya kan istri-istri baru ngelahirin bapak-bapaknya tuh pura-pura tidur dong. Lu suami aku enggak suaminya. Begantangnya 3 hari awal doang. Habis itu udah pura-pura padahal denger tuh. Kayak dia deh. Iya emang Uni. Oke. Oke, thank you banget Uni udah Thank you, datang ke Uni. sini, udah sharing-sharing. Semoga berguna juga buat Iya. para mamis yang mendengarkan podcast Sukses ini. buat tadi bisnis apa? Elisa. Elisa. Oke, bye.